Bapak kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Sebab oleh karena anugerah-Mu kami boleh ada di sini bersama-sama meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu sebagai nasihat bagi kami pada pagi hari ini. Kuduskan mulut bibir hamba-Mu ya Tuhan, supaya setiap perkataan yang keluar dari perkataanku ini adalah perkataan yang Engkau rindukan, yang Engkau inginkan Tuhan. Ampunkan setiap dosa dan kesalahan. Hari ini kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat pagi. Apa kabarmu hari ini? Baik, puji Tuhan. Karena suasananya baik, sudah mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah, melalui drama tadi. Sungguh luar biasa drama yang diperankan oleh teman-teman. Saya berharap yang main drama juga pada bertobat, ya kan? Bukan hanya sekedar dramanya saja. Tapi especially khususnya memang kelas 92 ini, saya tidak mau beda-bedakan dari yang lain. Kelas 92 kelas yang baik. Saya tahu mereka kelas yang baik. Saya pernah belajar di kelas. Baik, saya akan membuat dua pilihan. Pertama, kamu mau pilih sebagai anak bungsu atau sebagai anak sulung? Siapa yang mau pilih sebagai anak bungsu? Nggak ada. Siapa yang mau pilih sebagai anak sulung? Sulung yang bagaimana? Hah? Yang baik. Tapi dua-dua sebenarnya apa? Terhilang. Dua-dua sebenarnya terhilang. Jadi bungsu yang sebelum bertobat atau sulung yang sebelum bertobat atau bungsu yang setelah bertobat atau sulung yang setelah bertobat. Sebenarnya sebelum bertobat dua-dua adalah anak yang terhilang. Kenapa saya bilang anak yang terhilang? Ya, si sulung, dan itu diambil tadi dramanya dari Lukas 15, ya, dari Lukas 15. Si sulung itu memang anak baik secara perilaku. Secara perilaku dia baik. Si bungsu memang secara karakter atau perilakunya memang anak yang sangat tidak baik. Ya. Nah, sekarang kita bahas si bungsu. Untuk orang Batak, saya nggak tahu karena saya kurang ngerti suku yang lain. Untuk orang Batak ya, kita bicara dari Batak atau mungkin suku-suku yang lain hampir sama saya rasa seperti kita. Bahwa apa? Tidak pernah anak meminta pembagian harta ketika orang tuanya masih hidup. Kalaupun dibagi oleh orang tuanya, tapi itu diberikan setelah orang tuanya kembali ke rumah. Tapi anak sulung ini meminta bagiannya kepada bapaknya. Lihat, bapaknya bukan tidak berhikmah memberikan hartanya kepada anak, bukan. Tapi bapaknya mau melihat proses dalam hidup anaknya. Diserahkan aja kepada anak. Proses aku kasih. Karena Bapa kita, Yesus Kristus Tuhan, itu memberikan kehendak bebas bagi kita. Mau melakukan firman-Nya atau tidak? Pilihan di tangan kita. Tapi saya sarankan, pilihlah kehendak Bapa, bukan kehendak bebas. Tapi Bapa memberikan kepada si bungsu. Maksudnya apa? Supaya bungsu mengalami proses-proses kehidupan. Dan akhirnya dia menjadi dewasa. Dia bertobat dan menjadi dewasa. Dia berikan, lalu si bungsu menghambur-hamburkan. Itu ada ceritanya. Dan sampai akhirnya dia makan nasi babi. Itu melambangkan makan nasi babi adalah orang yang paling hina. Adalah orang yang paling hina. Sambil makan nasi babi. Tidak ada lagi makanan yang lain untuk dimakan. Bahkan dia datang ke teman-temannya tadi yang berfoya-foya tidak diterima. Memang sering sekali ketika kita senang,
maka yang datang adalah temannya senang. Ketika kita susah, disitulah diuji sahabat terbaik kita. Kita jadi lari tentang sahabat ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Jadi dua-dua ini terhilang ya, sulung. Nah, bagaimana dengan si sulung? Ternyata si sulung anak yang terhilang juga. Kenapa saya katakan anak yang terhilang? Si sulung tidak merasa memiliki apa yang dimiliki bapaknya. Dia merasa tidak mempunyai apa yang dipunyai bapaknya. Kenapa? Ketika adiknya datang, dia tidak mau menyambut adiknya. Dia malah berkata, "Bapak, aku bersama-sama dengan engkau kok gak pernah potong lembu kambing pun sekalipun. Aku kerja di padang gurun, menggembalakan ini semua domba-domba, tapi Bapak gak pernah kasih, gak pernah potong." Kau lihat, ada kecemburuan, ada iri hati. Di sini juga si sulung terhilang. Nah, sekarang anak-anakmu, anak-anak yang dikasih Tuhan, saya berharap kamu boleh mengerti mana yang kau pilih. Amin. Nah, setelah dia mengalami penderitaan panjang, dia datang kepada bapaknya. Bapaknya apa? Bapaknya menyambut, betul? Ya. Ini melambangkan Bapa di surga. Bapa di dalam Lukas 15 ini, coba buka dulu di Lukas 15. Lukas 15. Ayat 20. Bisa baca salah satu dari kita? Atau saya baca saja ya, karena sudah panjang kali bersamanya tadi ya. Baik. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Inilah lambang, inilah Bapa kita. Ini sebenarnya mengumpamakan seorang Bapa yang benar, atau melambangkan hati Bapa kita, hati Allah Bapa kita. Dalam keadaan apapun kita, dia terima. Dalam keadaan sejorok apapun, dalam keadaan sehina apapun, dalam keadaan sebandang apapun kita, Allah Bapa menerima kita. Dia menyambut kita, menyambut pertobatan kita. Dia bentangkan tangannya. Maka dikatakan tadi, maka timbullah belas kasihan. Mungkin bapakmu di rumah tidak seperti bapak. Saya dengarkan saya. Dengarkan saya. Mungkin bapakmu di rumah tidak seperti bapak. Mungkin mamamu di rumah tidak seperti mama. Mungkin ketika kau melakukan kesalahan, maka kau dipukul, dicambuk, dihina. Mungkin barangkali kau diusir ke rumah. Kalau kau terlambat pulang, kau dimarahin. Mungkin kau dikatakan bodoh, pemalas, dan lain-lain. Tapi Bapa kita yang sesungguhnya, dia menyambut kita. Tapi hari ini saya mau katakan kepadamu. Saya mau katakan kepadamu. Apapun kelemahan kita, apapun kesalahan kita, ketika kita datang kepada Bapa, maka dia mengampuni kita. Dia mengampuni setiap kelemahan kita. Nah, anak-anak men, saya dengar ada banyak permasalahan di kelas. Ada anak yang memukul temannya, ada anak yang mencuri HP-nya, ada anak yang merusak buku HP-nya, buku temannya, mencuri pulpen temannya. Hari ini saya mau kalian memilih seperti si sulung yang sudah bertobat, si bungsu yang sudah bertobat. Amin. Tidak lagi mencuri pulpen teman, tidak lagi mencoret-coret buku teman, tidak lagi memukul temannya. Bahkan ada yang beramai-ramai memukul temannya, membuli temannya. Mungkin di rumah kau melawan sama orang tua, disuruh cuci piring gak mau, melawan, dia lemah. Nah, ada yang seperti si sulung,
Disuruh nyapu kelas oleh gurunya. Gak aku tuh mem. Bukan aku piket mem. Itu kelas muka kotor saya bilang. Bersihkanlah. Oh bukan aku piket mem. Mirip si sulung. Tapi berubah. Si sulung bertobat. Dia harus adiknya menerima adiknya. Menerima pertobatan adiknya. Menyambut adiknya. Dan ikut dalam pesta. Ketika temanmu tadi seperti itu. Man, udahlah aku ikut piket. Udahlah. Kalau temanmu berkelahi. Jangan berkelahi. Berubah kita yuk. Kita udah bimbingan rohani. Ayo kita bertobat sama-sama. Jangan kau berkelahi, jangan kau mencuri. Jangan kau buat itu. Kalau ada temanmu ribut ketika guru menerangkan, seharusnya kau pilih si sulung yang sudah bertobat. Kau katakan, jangan ribut kita, guru menerangkan. Itu baru benar. Amin? Amin? Ya, oke. Nah sekarang saya mau ajak kau berdua, kita sama-sama berdoa. Ayo. Oh, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari. Kami mau berdoa Tuhan. Kami menjadi si sulung yang si bungsu yang sudah bertobat, si sulung yang sudah bertobat Tuhan. Kami tidak lagi Tuhan membangkang atau menolak atau tidak taat kepada orang tua kami, baik di rumah maupun orang tua kami di sekolah. Dan kami mau juga Tuhan menerima si bungsu yang sudah bertobat. Kami mau ambil bagian seperti si sulung yang menerima temannya yang bandel, menerima adiknya yang nakal, menerima teman-teman di kelasnya, dan mengajak bersama untuk menjadi anak-anak yang taat kepada firman, untuk menjadi murid-murid yang taat di sekolah, untuk menjadi anak-anak yang taat di rumah, taat beribadah, taat akan kebenaran firman Tuhan. Dalam ibadah ini kami berdoa, semua kami, elemen-elemen yang ada dalam sekolah ini Tuhan, adalah orang yang saling mendukung. Kami bersama-sama saling membantu. Kami sama-sama saling menopang. Kami sama-sama saling membangun. Semuanya kami yang sama-sama ada dalam sekolah ini. Turun belas kasihan-Mu, urapi kami, turun hadirat-Mu, bukan hanya pada saat hari Kamis ini saja, tapi setiap hari, mulai dari hari Senin sampai Sabtu, hari Minggu juga di rumah. Kami berdoa Tuhan, kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, supaya kami tetap di dalam firman. Pagi hari ini, taruh tanganmu di dada, meminta murid-murid letakkan tanganmu di dada. Dengarkan, pilihlah hari ini menjadi si bungsu yang sudah bertobat, menjadi si sulung yang sudah bertobat. Bukan menjadi anak yang gila, tetapi anak-anak yang mengenal Bapaknya. Tapi menjadi anak-anak yang penurut Bapaknya. Letakkan tanganmu di dada. Ayo ikuti doa. Ikuti doa. Bapa, mulai hari ini aku mau menjadi anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu, yang menyenangkan hati-Mu. Kuasailah hatiku, kuasailah pikiranku, kuasailah seluruh kehendakku. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman pada hari ini. Bukan hanya firman ini untuk anak-anak didikan, untuk hamba juga, untuk kami semua, elemen-elemen yang ada di sekolah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Roh Kudus. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.